Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Umar, mahasiswi YIN Sultan Amai Gorontalo, program studi pendidikan agama Islam kelas 1D. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul ontologi. Saya mendapatkan tulisan ini yang bersumber dari Wikipedia. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Beberapa aliran dalam bidang ontologi, yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Pertama itu monisme. Monisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof pra-Sokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme. Selain juga Plato dan Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filosof Yunani bernama Thales atas perenungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri pada dua hakikat, yaitu materi dan jasmani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan
dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filosof dualis dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Pada umumnya, manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini, karena kenyataan lahir pada segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam atau natural di sana ialah segala-galanya meliputi benda dan roh. Sebaliknya, materialisme menganggap bahwa roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul juga berdasarkan materialisme. Mereka disebut filsafat alam. Mereka menyelidiki asal-usul kejadian alam ini pada unsur-unsur kebendaan. Yang pertama, Thales menganggap bahwa unsur asal itu air. Anaximandros menganggap bahwa unsur asal itu apioren, yakni suatu unsur yang tidak terbatas. Anaximenes menganggap bahwa unsur asal itu udara, dan tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Demokritos menganggap bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan sangat halus. Atom-atom itulah yang menjadi asal kejadian peristiwa alam. Pada Demokritos inilah tampak pendapat materialisme klasik yang lebih tegas. Idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme, yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau yang sejenis dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak terbentuk dan tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Atasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap bahwa roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Agnostisisme. Pada intinya, agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham agnostisisme adalah
para filosof eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat ada manusia, tetapi yang adalah keberadaan on-being-nya. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah: pertama, yang ada; kedua, kenyataan atau realitas; ketiga, eksistensi; keempat, esensi; kelima, substansi; keenam, perubahan; ketujuh, tunggal; dan kedelapan, jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai ontologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.